Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketemu lagi ya, kali ini kita akan membahas mengenai perseroan ya, modal di store. Jadi ini nanti akan mungkin terbagi beberapa video. Nah, ya jadi di video kali ini saya akan bahas mengenai, perseroan terbatas dan modal saham. Oke, dalam akuntansi ya, yang dimaksud dengan modal itu adalah selisih antara total aktiva dengan total utang ya atau kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Walaupun demikian ya, bukan berarti modal ini merupakan ukuran nilai jual perusahaan yang bersangkutan ya. Jadi modal ini merupakan kepentingan pemilik perusahaan yang sifatnya residual atas harta perusahaannya ini sebesar aktiva bersihnya. Nah, aktiva bersih ya net assets. Yang ini merupakan sisa nilai aktiva yang dimiliki perusahaan setelah menghitung kewajiban-kewajiban kepada pihak luar. Dengan demikian, pada dasarnya modal merupakan bagian dari aktiva perusahaan yang menjadi hak pemilik. Istilah modal ini yang diuraikan itu, yang telah saya uraikan itu biasa disebut sebagai owner's equity atau modal sendiri. Nah, kalau kita melihat ya, misalnya ada sebuah badan usaha yang terdapat di sebuah kota, maka kita akan bisa mengetahui banyak sekali bentuk badan usaha, begitu ya. Nah, mmm, kalau misalnya kita lihat ke daerah lain juga ya, ataupun negara lain sangat banyak sekali ya. Nah, kalau kita melihat Indonesia ya, ada beberapa bentuk badan usaha, yang mana apa saja itu ya, ada perusahaan perseorangan ya, ada perusahaan persekutuan atau firma ya, CV, koperasi ya, ada perusahaan negara ya, ada, perjan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya, kita lihat perusahaan-perusahaan yang baru saya sebutkan tadi, ya ini pasti memiliki yang namanya ciri tersendiri gitu ya. Baik bagaimana dia cara mengoperasikannya ya, status kepemilikannya seperti apa, cara kepemilikannya seperti apa, maupun struktur modalnya seperti apa. Nah, modal saham ya, modal saham di sini merupakan istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan perusahaan PT, perseroan terbatas. Jadi, memang ya kita nanti akan membahas di sini mengenai, modal saham yang mana itu memang berhubungan dengan, PT ya, perusahaan, terbatas, perseroan terbatas. Ya jadi nanti kita akan melihat bagaimana di video ini kita akan membahas mengenai perusahaan terbatas dan modal saham, lalu nanti kita akan melihat akuntansi untuk penerbitan saham dan transaksi terkaitnya, seperti apa. Dan yang ketiga, akuntansi untuk reakuisisi saham, dan yang keempat akuntansi untuk pelunasan saham, pertukaran saham, dan perubahan nominal atau nilai pari dari saham itu sendiri. Jadi nanti akan ada beberapa video itulah yang saya bilang ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan terbatas dan modal saham, video kali ini ya. Nah, badan usaha ya, badan usaha yang berbentuk PT secara hukum merupakan suatu pribadi yang berdiri sendiri. Ya. Hak dan kewajiban yang ada pada perusahaan berbentuk PT ini adalah hak dan kewajiban PT itu sendiri. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa pemilik perusahaan berbentuk PT ini secara hukum terpisah, ya, terpisah dengan perusahaan yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat dari kacamata akuntansi, ya, kekayaan yang dimiliki oleh sebuah PT itu berasal dari 3 sumber. Ya, dari 3 sumber, ya. Dari tiga sumber, yaitu apa? Ya, yang pertama itu adalah, pihak luar yang berbentuk utang, ya. Pihak luar yang berbentuk utang. Oke. Nah, lalu yang kedua, dari pemilik yang berupa setoran modal.
Lalu yang ketiga adalah hasil dari operasi perusahaan yang berbentuk laba ditahan, ya. Nah, sumber kekayaan yang berasal dari pemilik bisa disebut sebagai modal saham atau stockholder equity atau shareholder equity, ya. Modal saham bersama laba ditahan akan membentuk akun atau akan membentuk rekening modal sendiri yang menunjukkan besarnya hak pemilik atas kekayaan PT yang bersangkutan, ya. Pada saat pendiriannya, ya, pada saat pendiriannya, sebuah PT itu mendapatkan modal dengan jalan menerbitkan saham ataupun menjual saham, ya. Jumlah dan nilai saham yang diterbitkan dan dijual, yaitu ditetapkan dalam anggaran dasar atau akte pendirian. Nah, dengan demikian, pemilik atas sebuah PT, ya, diwujudkan dengan dimilikinya saham yang dikeluarkan oleh PT tersebut. Nah, pemilik mengawasi operasi perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen dengan jalan memilih dan membentuk dewan komisaris yang dilakukan pada saat diadakan rapat umum pemegang saham. Nah, adanya pemisahan hukum antara PT dengan pemiliknya menimbulkan konsekuensi bahwa PT memperoleh, memiliki, dan menjual kekayaannya atas nama sendiri. Ia juga dapat mempunyai utang sendiri, ya, serta mengadakan kontrak perjanjian lainnya atas nama sendiri, ya, sebatas masih berada dalam ruang lingkup yang diperbolehkan oleh anggaran dasar dan aktenya tadi, akte pendirian. Konsekuensi lainnya apa, ya? Konsekuensi lainnya adalah menjadikan hak pemilikan atas PT mudah untuk dipindahkan dari pihak satu ke pihak yang lain. Pemindahan ini dilakukan seperti apa? Memperjualbelikan saham, ya. Mudahnya pemindahan pemilikan atas sebuah PT itu menjadikan pemilik hanya memiliki tanggung jawab sebesar nilai saham yang ia miliki, ya. Nah, terdapat beberapa jenis PT di sini secara garis besar, ya. Yang pertama itu PT pemerintah. Ya, ini PT yang pemegang sahamnya adalah pemerintah, ya. Pemerintah tempat si PT itu berdiri. Kalau di Indonesia itu jenis itu bisa disebut dengan PT Persero, misalnya PT Kereta Api, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, PT swasta. Nah, ini merupakan PT yang pemegang sahamnya didominasi oleh oleh pihak swasta. Nah, dan PT swasta ini, ya, ketika kita lihat dari ada tidaknya saham, nah ini terbagi lagi, ya, ada atau tidaknya saham yang terbagi lagi, ya, terbagi 3, ya, 3 nih, terbagi 2, ya, tanpa saham dan dengan saham. Nah, kalau tanpa saham berarti PT ini nggak menerbitkan saham, ya, dan memang tidak mencari laba, begitu ya. Nah, di Indonesia nggak ada PT seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya dengan saham, ya. Kalau dengan saham ini berarti tujuan si PT ini mencari laba, gitu ya. Ia menerbitkan sahamnya, begitu ya, sebagai bukti kepemilikannya. Nah, PT dengan saham ini dibagi lagi menjadi 3, ya. Menjadi 2, sorry. Yang pertama itu PT tertutup, yang kedua PT terbuka. Nah, PT tertutup ini, ya, ini hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu saja. Dan biasanya ini merupakan perusahaan keluarga. Ya, jadi saham yang diterbitkan itu tidak dijual kepada masyarakat umum. Ya. Ya, lalu ada yang kedua PT terbuka. Nah, ini biasanya saham itu dijual bebas ke masyarakat luas. Ya. Nah, PT terbuka ini bisa berbentuk PT terdaftar dan PT tidak terdaftar. PT terdaftar ini bagaimana? Ya. Ini biasanya saham yang diperjualbelikannya itu diperjualbelikan oleh lembaga resmi. Ya, oleh lembaga resmi. Contohnya di Indonesia itu yang mengelola saham yang diterbitkan oleh perusahaan Go Public itu adalah PT Dana Reksa Sekuritas, ya.
Nah, yang kedua PT tidak terdaftar, artinya saham yang diterbitkan ya diperjualbelikan lewat agen surat berharga yang ditunjukkannya. Begitu ya. Oke, kita masuk ke ciri-ciri saham. Saham itu kan tadi saya katakan bahwa itu sebagai bukti kepemilikan PT, ya. Nah, dan saham sebagai bukti kepemilikan PT yang mengeluarkan ini bisa memiliki nilai nominal ataupun tidak memiliki nilai nominal, ya. Saham yang tidak bernilai nominal itu dapat memiliki suatu nilai yang ditetapkan terlebih dahulu oleh PT bersangkutan. Pemerintah tempat PT tersebut berdiri sering juga membuat peraturan yang mengharuskan adanya saham sebesar nilai tertentu walaupun saham tersebut tidak bernilai nominal. Ada juga saham yang bernilai nominal yang ditetapkan nilai minimumnya, ya. Hal ini bertujuan supaya apa? Supaya PT penerbit bisa memperoleh modal dengan jumlah minimum tertentu dari penjualan saham itu tadi, ya. Nilai nominal saham biasanya ditetapkan dalam jumlah yang kecil dengan maksud agar saham dapat lebih mudah terjual, ya, kayak obligasi juga ya, dibagi-bagi begitu ya. Nah, di samping itu ya, dengan nilai nominal yang kecil dapat dihindari setoran modal yang lebih rendah dari nilai nominal saham. Oke. Nah, telah kita singgung bahwa pemegang saham sebagai pemilik PT yang hanya bertanggung jawab sebatas sebesar jumlah modal yang disetorkan kan begitu ya. Nah, dengan demikian pihak kreditor PT yang bersangkutan tidak memiliki hak klaim atas harta pribadi dari pemegang saham. Di samping kewajiban yang ada tersebut, pemegang saham juga memiliki hak-hak tertentu. Apa hak-hak tertentunya itu? Kita lihat ya. Yang pertama itu adalah hak suara. Artinya apa? Ini digunakan dalam RUPS. Ya. Jadi kita ikut menentukan bagaimana kebijakan dari manajemen perusahaan. Ya, lalu yang kedua, hak pembagian laba. Artinya apa? Pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan bagian laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, ini sesuailah dengan kebijakan manajemen bagaimana membaginya. Yang ketiga, hak memperhatikan proporsi pemilikan saham. Hak ini digunakan dalam perusahaan yang mengeluarkan saham baru. Para pemegang saham ini akan memperoleh kesempatan pertama untuk membeli saham baru yang diterbitkan ya sebanyak proporsional jumlah saham yang dimiliki, sehingga nanti jika pemegang saham menggunakan haknya, maka proporsi pemilikan sahamnya akan tetap. Jadi hak untuk membeli saham baru ini disebut dengan preemptive right. Ya, lalu yang keempat ada hak pembagian harta perusahaan pada saat dilikuidasi. Nah, apabila oleh karena satu hal tertentu perusahaan harus menutup usahanya atau dilikuidasi, maka pemegang saham berhak atas sisa harta perusahaan setelah kewajiban perusahaan itu dibayarkan atau diselesaikan kepada pihak luar. Itu ya. Nah, jadi apabila perusahaan itu mengeluarkan jenis saham itu satu saja, ya, misalnya saham biasa, maka setiap lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham memiliki hak yang sama atas hak yang telah disebutkan di atas yang 4 tadi ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana nanti misalnya yang dikeluarkan tuh jenisnya enggak satu gitu ya. Maka kita bahas mengenai jenis saham. Jadi ada 2 jenis saham yang lazim dikeluarkan oleh sebuah PT. Apa itu? Saham biasa dan saham prioritas. Atau kita bisa bilang common stock dan preference stock. Ya. Nah, kita bahas. Yang pertama saham biasa. Ya, saham biasa ini memiliki hak atas kekayaan perusahaan dan hak atas pembagian laba pada urutan terakhir. Ya. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan itu harus dilikuidasi, pemegang biasa ini baru menerima haknya. Ya, setelah apa? Setelah kewajiban kepada kreditor dan hak pemegang saham prioritas itu dipenuhi atau terselesaikan. Baru sih hak saham biasa. Begitu pula ketika menerima pembagian dividen.
Pemegang saham biasa ini baru mendapatkan setelah apa? Setelah pembagian dividen untuk saham prioritas, ya. Oleh karena itu, ya, pemegang saham biasa merupakan penanggung risiko terbesar atas kerugian yang mungkin dialami oleh perusahaan. Nah, sebagai imbalan dari penanggungan risiko yang besar ini, dalam keadaan normal, saham biasa akan memperoleh hak pembagian laba yang lebih besar dari yang diperoleh oleh saham prioritas. Ya, selain itu, hak-hak pemegang saham seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seringkali hanya dimiliki oleh pemegang hak oleh pemegang saham biasa saja. Walau ada juga perusahaan yang memberikan hak-hak tersebut kepada saham prioritas. Sifatnya sebagai penerima hak yang terakhir ini, maka pemegang saham biasanya memperoleh sebutan residual ownership equity. Ya. Lalu yang kedua, saham prioritas. Saham jenis ini memiliki beberapa keistimewaan dibanding dengan saham biasa. Apa aja itu? Yang pertama, prioritas dalam pembagian hal dividen. Ini sudah saya bilang tadi ya. Jadi pemegang saham prioritas ini berhak untuk menerima terlebih dahulu, ya, dalam hal pembagian dividen. Oke. Nah, untuk itu saham prioritas diterbitkan dengan nilai nominal untuk menentukan besarnya dividen yang diterimanya. Yang kedua, prioritas atas pembagian aktiva perusahaan saat dilikuidasi. Ini juga ya. Jadi pada saat perusahaan itu dilikuidasi, pemegang saham prioritas akan menerima pembagian aktiva perusahaan setelah kewajiban terhadap kreditor dipenuhi oleh perusahaan. Dengan begitu, pemegang saham prioritas memiliki hak untuk menerima pembagian dari aktiva perusahaan lebih dahulu daripada pemegang saham biasa. Lalu yang ketiga, dapat ditukarkan menjadi saham biasa. Ada perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham prioritasnya untuk bisa menukarkan kepada saham biasa setelah beberapa jangka waktu tertentu masa kepemilikannya dengan rasio pertukaran tertentu. Nah, saham prioritas dengan hak konversi tidak hanya mendapatkan hak prioritas atas pembagian dividen, tapi dia juga memiliki hak tukar menjadi saham biasa. Lalu yang terakhir, dapat dipanggil atau dilunasi setiap saat. Jenis saham prioritas ini yang dapat dipanggil setiap saat setelah lewat jangka waktu pemilikan tertentu dapat ditarik atau dilunasi oleh perusahaan penerbit jika dirasa perlu. Nilai pelunasan dari saham prioritas ini biasanya sudah ditentukan terlebih dahulu dan besarnya biasanya di atas nilai pada saat diterbitkan. Jadi begitu ya. Nah, lalu kita masuk ke jenis hak preferensi saham prioritas atas dividen. Oke. Nah, dalam kaitannya dengan pembagian dividen, hak preferen yang ada pada saham prioritas ini bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kumulatif berpartisipasi, yang kedua kumulatif dan tidak berpartisipasi, yang ketiga tidak kumulatif berpartisipasi, yang keempat tidak kumulatif tidak berpartisipasi. Nah, kumulatif pada saham prioritas itu dimasukkan bahwa saham tersebut memiliki hak tetap atas dividen setiap tahunnya sebesar persentase tertentu dikalikan dengan nilai nominalnya. Ini berarti bahwa saham prioritas tetap memiliki hak atas dividen tiap bulannya walaupun pada satu tahun perusahaan tidak mengumumkan pembagian dividen, tapi yang seperti ini dia dapat. Ya. Dividen yang belum dibayarkan pada satu tahun akan tetap terutang sampai dividen tersebut dibayarkan. Sebagai contoh, 10% saham prioritas nominalnya 100.000, maka setiap tahunnya ada atau tidaknya pembagian dividen, pemegang saham berhak mendapatkan 10% dari 100.000, yaitu berapa? 10.000. Nah, kalau saham prioritas dikatakan tidak kumulatif apabila hak atas dividen hanya ada kalau perusahaan melakukan pembagian dividen. Dengan demikian, apabila pada suatu tahun perusahaan tidak mengumumkan pembagian dividen, maka hak dividen pada tahun tersebut menjadi hapus.
Oke. Nah, berpartisipasi dalam saham prioritas itu dimaksudkan apabila dividen dibagikan melebihi jumlah persentase tertentu dari nilai nominal seluruh saham yang ada, baik saham prioritas maupun bukan. Maka saham prioritas ini masih mempunyai hak atas pembagian dividen yang kelebihan tersebut. Partisipasi saham prioritas bisa penuh, bisa juga nggak penuh. Saham prioritas ini dikatakan penuh apabila dividen yang tersisa dibagi secara proporsional kepada saham prioritas dan saham biasa. Sedangkan partisipasi tidak penuh ini berarti saham prioritas hanya mempunyai hak atas sisa dividen sampai sebesar persentase tertentu. Sebagai contoh, 10% dari saham prioritas berpartisipasi sampai 12%. Maka setelah dilakukan pembagian dividen kepada saham prioritas dan saham biasa sebesar 10% dari nilai nominal keseluruhan saham dan dividen belum terbagi habis, saham prioritas masih memiliki hak atas sisa dividen itu sampai 2% dengan nilai nominalnya. Untuk saham prioritas tidak berpartisipasi, hak atas pembagian dividen hanyalah sebesar persentase yang telah ditetapkan. Sisa dividen yang masih ada merupakan hak saham biasa. Ya. Nah, dengan melihat contoh ini kita akan bisa lebih memahami ya mengenai kumulatif tidaknya berpartisipasi tidaknya saham prioritas. Oke, ini yang tadi saya katakan ya. Nah, contoh PT Aina memiliki struktur modal seperti yang terlihat pada neraca per 31 Desember 2005 sebagai berikut nih, seperti ini ya. Ya, ada dia saham prioritas, saham biasa laba ditahan. Ya. Nah, katanya pada tanggal 1 Januari 2006 Dewan Komisaris memutuskan untuk membagi laba ditahan sebagai dividen sebesar 8 juta. Pada 2 tahun sebelumnya, yaitu 2004 dan 2005 tidak ada pembagian dividen. Maka kita akan lihat satu persatu. Oke, yang pertama saham prioritas bersifat kumulatif dan berpartisipasi penuh. Nah, kita harus tahu dulu berapa dividen yang dibagikan, 8 juta. Kita harus tahu juga berapa pembagian dividen untuk saham prioritas, seperti yang kalian lihat. Lalu, nanti kita akan dapat dividen untuk saham biasa 10% dari 20 juta. Sisanya kita juga akan dapat pembagian sisa dividennya. Ini ya. Pembagian sisa dividennya kita akan lihat seperti ini. Untuk partisipasi saham prioritas 10 juta per 10 juta tambah 20 juta kali 3 juta sama 1 juta. Yang bagian untuk saham biasa 20 juta per 10 juta tambah 20 juta dikali 3 juta. Hasilnya 2 juta. 2 juta. Nah, pembagian sisa dividen ya. Ya. Ini artinya pembagian sisa dividennya ya. Kayak kita bisa lihat. Hasilnya itu adalah kita bisa lihat di sini ya. Pembagiannya tadi sudah ya. Nah, dengan demikian dividen yang telah diterima oleh saham prioritas adalah berapa? Ini 3 juta tambah 1 juta 4 juta. Nah, sedangkan yang diterima oleh saham biasa berapa? 2 juta ditambah 2 juta sama 4 juta. Oke, yang kedua, saham prioritas bersifat kumulatif dan berpartisipasi 15%. Ya, kita lihat ini ya, kita juga harus tahu berapa dividen yang dibagikan. Untuk saham prioritas seperti apa, untuk saham biasa seperti apa. Maka nanti kita dari situ akan muncul ya, berapa sisa dividen yang belum terbagi. Ya. Ya, kita juga harus melihat pembagian sisa dividennya begitu ya. Nah, sisa pembagian dividen yang belum terbagi. Nah, jadi besar dividen yang akan diterima oleh saham prioritas berapa? 3.500.000, 3 juta tambah 500.
Kalau misalnya saham biasa akan menerima apa? 2 juta ditambah 2.500.000. Oke, hasilnya 4.500.000. Oke. Nah, kita lihat yang ketiga ya. Saham prioritas bersifat kumulatif dan berpartisipasi 30%. Sama ya, kita juga harus tahu dividen yang dibaginya berapa, untuk saham prioritas seperti apa, untuk saham biasa seperti apa, lalu dapatlah sisa yang belum terbagi. Nah, maka kita bagilah. Bagaimana cara membaginya ya? Seperti yang kita lihat 3 juta ya, dibagi dengan 10 juta ditambah 20 juta kali 100%, maka hasilnya 10%. Nah, itu untuk proporsi sisa dividen dari total nominal saham. Ya, total nominal saham. Ya, ternyata ya, ternyata proporsi tersebut lebih kecil dari hak partisipasi saham prioritas yang sebesar 30% dikurang dengan 10%, 20%. Oleh karena itu, sisa dividen harus dibagi secara proporsional. Bagaimana? Ya untuk saham prioritas dan saham biasa. Begini rumusnya. Oke? Nah, sehingga bagian dividen yang diterima oleh saham prioritas sebesar 4 juta, 3 juta tambah 1 juta. Nah, untuk saham biasa 2 juta tambah 2 juta, sembilan 4 juta. Nah, lanjut kita yang keempat, saham prioritas bersifat kumulatif dan tidak berpartisipasi. Dividen yang dibagikan itu 8 juta. Kita lihat untuk saham prioritas berapa. Nah, sisa yang dibagi menjadi bagian saham biasa berapa? Begitu ya. Nah, yang kelima, saham prioritas bersifat tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh. Ya. Yang pertama itu kita harus cari berapa dividen yang dibagikan. Ya, bagaimana untuk tahun untuk ini ya, tahun 2006 untuk saham prioritasnya. Lalu bagaimana untuk saham biasanya, ya kan? Nah, lalu sisanya seperti apa? Nah, maka kita buat pembagiannya. Pembagiannya gampang, untuk saham prioritas 10 juta per 10 juta tambah 20 juta kali 5 juta. Ya, untuk saham biasanya sama, 20 juta tambah 10 juta tambah 20 juta kali 5 juta. Jadi dividen yang diterima oleh saham prioritas adalah 2.666 sekian. Yaitu dari mana? 1 juta ditambah 166 sekian. Kalau misalnya saham biasa berapa? Didapatkan 3 juta sekian. Ya. 3 juta 5 juta, sorry. Ya, 5 juta sekian. Itu dari mana? 2 juta ditambah 3 juta sekian. Nah, yang keenam, saham prioritas bersifat tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Sama. Ya, dividen yang dibagikan berapa, untuk saham prioritas berapa. Lalu sisanya itulah yang menjadi saham biasa. Sisa dividen yang akan menjadi bagian dari saham biasa. Oke, baik. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini. Kita akan ketemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.